Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, apakah benar Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam salah satu kitabnya, yakni kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain, ini mengisbat atau menetapkan atau mengakui nasabnya Ba'alwi, nasabnya habaib. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini mari kita cek kitab aslinya, kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain. Ya, mari kita ambil kitabnya. Jadi kitab yang saya pegang ini adalah kitab Uqudul Lujain, cetakan Al-Hidayah. Ya, Al-Hidayah. Sebelum kita masuk ke pembahasan pokoknya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nama lengkap dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, atau yang masyhur kita sebut dengan sebutan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau ini lahir pada tahun 1227 Hijriah dan wafat pada tahun 1314 Hijriah, atau bertepatan dengan 1896 Masehi. Itu. Ya, kemudian yang kedua, bahwa arti dari kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain adalah ikatan-ikatan perak dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Karena memang kitab Uqudul Lujain yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah memang kitab yang khusus membahas tentang urusan rumah tangga, urusan suami istri. Ya, jadi yang masih jomblo-jomblo itu jangan buka kitab ini ya, bahaya. Kemudian yang ketiga, bahwa latar belakang ya dikarangnya kitab Uqudul Lujain oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah karena ada sebagian muhibbinnya, sebagian pecinta beliau ini meminta beliau agar mensyarahi kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah bi Umuri Zaujain. Jadi kitab yang disyarahi oleh kitab Uqudul Lujain adalah kitab Ar-Risalatul Muta'alliqah bi Umuri Zaujain. Ya, pengarangnya belum diketahui atau tidak disebut namanya. Terbukti bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutnya dengan ba'dun nasihin, sebagian orang-orang yang ahli nasihat. Ini artinya bahwa kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah bi Umuri Zaujain ini pengarangnya tidak disebutkan namanya. Ya. Kita lebih jelasnya kita simak ke halaman yang kedua ya, yang pertama lah, yang kedua ini halaman kedua. Di sini ada setelah amma ba'du fahada syarhun tolabahu minni ba'dul muhibbin ala risalatil muta'alliqah bi umuri zaujain allati sonnafaha ba'dun nasihin. Ya, jadi kitab Uqudul Lujain ini adalah kitab yang menjelaskan atau mensyarahi kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah bi umuri zaujain, yang mana munculnya kitab Uqudul Lujain ini berangkat dari sebagian ba'dul muhibbin, sebagian pecinta Syekh Nawawi Al-Bantani ini meminta beliau untuk mensyarahi kitab Ar-Risalah.
Lah pengarangnya siapa? Allati sonnafaha ba'dun nasihin. Pengarang kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah bi Umuri Zaujain adalah sebagian orang-orang ahli menasehati. Ini artinya nama pengarangnya belum jelas. Ya gitu. Akhirnya muncullah kitab atau dikaranglah kitab Uqudul Lujain gitu. Ya. Kemudian yang keempat kita masuk langsung pembahasan. Jadi yang dijadikan dalil oleh Muhyiddin dan Ba'alwi bahwa Syekh Nawawi An-Bantani di dalam kitab Uqudul Lujain ini mengisbat nasabnya para habaib, mengisbat nasabnya para Ba'alwi adalah halaman kelima. Halaman kelima baris keberapa ini? Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi baris ke-16 dari atas. Ini ada kata-kata qala sayyiduna ay akramna al-habibu ayil mahbubu as-sayyidu Abdullah al-Haddad sahibut tariqatil masyhura wal asraril katsirah. Fastilahu ba'di ahli biladi anna dzurriyyata Rasulillah idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun wa in kana untha yuqalu laha habbabatun wastilahal aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Nah, kurung dalam kurung qala sayyiduna al-habib Abdullah al-Haddad ini adalah teks asli dari kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah. Lah yang di luar kurung ini berarti syarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini ada kata-kata al-habib. Ya, al-habib. Ya. Kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan ayil mahbubu as-sayyidu. Ya, gitu. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini memperjelas lagi bahwa istilah sebagian masyarakat bahwasannya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia laki-laki maka disebut dengan Habib. Wa ingkana unta yuqalula habbabah. Dan apabila duriyahnya Rasul itu perempuan maka disebut dengan habbabah. Ini sebutan sebagian masyarakat. Ya, istilah yang digunakan oleh sebagian masyarakat. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan lagi wastilahul aktsari yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Ya, dan istilah kebanyakan masyarakat di dunia ya itu bahwa dzurriyyah Rasul apabila laki-laki itu disebut dengan sayyid, kalau perempuan ini sayyidah. Jelas kan? Jadi jelas sekali bahwa dalam teks kitab Uqudul Lujain Syekh Nawawi Al-Bantani ini cuman mensyarahi, tidak mengisbat, tidak menetapkan nasabnya para habaib. Bahkan justru Syekh Nawawi Al-Bantani ini memperkuat bahwa keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan sayyid atau sayyidah kalau perempuan. Makanya beliau menggunakan wastilahul aktsar, kebanyakan masyarakat di dunia. Ya, itu. Jadi jelas sudah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dari uraian yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan
bahwa kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, ya, fi bayani huquqiz zaujain, ini tidak mengisbat nasabnya Ba'alwi, tidak mengisbat nasabnya para habaib. Ya, tentunya ya ada beberapa alasan, ya, ada 7 alasan yang sudah saya tulis, ya. Jadi Imam Nawawi An-Bantani ini tidak mengisbat nasabnya Habib Abdullah Al-Haddad secara khusus atau secara umum mengisbat nasabnya para habaib. Ya, jadi beliau tidak mengisbat. Yang pertama alasannya adalah Habib itu adalah istilah keturunan dzurriyyah Nabi yang digunakan oleh minoritas, ya, sebagian masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Syekh Nawawi An-Bantani ini memang menunjukkan keturunan Rasul, ya, kebanyakan masyarakat itu menggunakan istilah sayyid itu atau sayyidah kalau perempuan. Justru ini yang menguatkan. Yang kedua alasannya adalah Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Uqudul Lujain ini tidak menyebutkan secara runtut nasabnya Habib Abdullah Al-Haddad mulai awal sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa memang Syekh Nawawi An-Bantani ini hanya mensyarahi kitab Ar-Risalah Al-Muta'alliqah, tidak mengisbat nasab para habaib itu, khususnya nasabnya Habib Abdullah Al-Haddad, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain ini adalah kitab yang tidak menjelaskan tentang nasab, ya, tapi kitab yang menjelaskan sesuai dengan judulnya kitab atau namanya kitab itu sendiri, yakni kitab yang memang mengulas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga, hubungan suami istri. Jadi kitab Uqudul Lujain ini bukan kitab nasab. Kemudian yang keempat alasannya adalah bahwa Syekh Nawawi An-Bantani ini adalah bukan seorang nakib, bukan ahli nasab. Kemudian yang kelima, Syekh Nawawi An-Bantani adalah seorang wali, bukan nabi. Artinya apa? Artinya bahwa ada kemungkinan atau punya potensi untuk salah. Kemudian yang keenam, istilah Habib atau Hababa merupakan framing atau propaganda Belanda yang dimunculkan untuk melemahkan para pejuang kemerdekaan Indonesia, yang mana dalam hal ini atau istilah Habib dan Hababa ini prakasai oleh Senock Horkons Christian, yang mana Senock Horkons Christian ini adalah penasihat dari kolonial Belanda. Kemudian yang terakhir, bahwa Syekh Nawawi An-Bantani di dalam kitab Uqudul Lujain ini memberikan penjelasan bahwa istilah keturunan Rasul, keturunan Nabi yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia adalah Sayyid wa Sayyidah. Sehingga dengan alasan-alasan atau ketujuh alasan yang sudah saya sebutkan tadi, ya, menyimpulkan bahwa kitab Uqudul Lujain ini tidak mengisbat nasabnya para habaib sebagaimana yang digaung-gaungkan oleh budaknya, oleh muhibbin para habaib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan para muhibbin atau para ba'alwi, para habaib yang tidak terima dengan penjelasan saya, ayo ya diskusi dan kita buka langsung kitabnya, kitab Uqudul Lujain, atau
cek sendirilah dulu, cek sendiri di rumah kitab Uqudul Lujen cetakan Al Hidayah kalau punya saya ya, halaman ke-5 nanti akan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.